Yang saya hormati Pak Camat Sanunggoang, yang saya hormati Pak Sekcam, Bapak Ketua MUI, yang saya hormati Bapak Kepala KUA, Bapak Ketua NU ya, ada, dan dari Muhammadiyah kalau ada, dari Muhammadiyah apa ya? Bukan? Oh NU, oh ya, Nadatul Waton. Yang saya hormati para kepala desa, bapak-bapak kepala sekolah yang sempat hadir, singkatnya seluruh peserta dialog kebangsaan yang hadir pada pagi hari yang cerah ini. Rasa-rasanya sudah tidak ada hal lagi yang perlu saya sampaikan. Yanto sudah menyampaikan dengan sangat gamblang terkait bagaimana kelompok terorisme ini, tapi saya mungkin ingin kasih gambaran sedikit lebih lanjut, baik yang berhubungan dengan kondisi yang ada di luar bangsa kita, bangsa Indonesia ini, lalu bagaimana situasi yang ada dalam negeri, khususnya nanti situasi yang ada di kita di Manggarai, di Sanunggoang ini, yang berhubungan dengan masalah radikal terorisme ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terkasih, tidak terasa 79 tahun kita, sebentar lagi kita akan rayakan. Jadi kalau terhitung dari hari ini, 9 hari ke depan, kita akan merayakan ulang tahun yang ke-79. Rasa-rasanya itu sudah sangat dewasa, ukuran sebuah perjalanan suatu bangsa gitu. Nah, namun faktanya di usia yang 79 tahun ini, sejak dari berdirinya Indonesia ini, masih ada saja kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan yang ada dan ingin mendirikan bentuk negara yang lain selain Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi politik di dalam negeri, tapi juga ada faktor-faktor luar yang kita selalu sebut transnasional itu ya, kondisi-kondisi global. Untuk dewasa ini mungkin yang paling hangat yang juga mempengaruhi pergerakan-pergerakan dari kelompok yang selalu memimpikan untuk mendirikan negara lain selain Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi-ideologi tertentu, yaitu kondisi-kondisi yang ada di Timur Tengah sana. Baru-baru ini konflik regional yang terjadi di yang bermula hanya Israel dengan Palestina dengan kelompok Hamasnya, tapi mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat di TV, sudah mulai meluas, sudah mulai melibatkan Lebanon, sudah mulai melibatkan Iran dan beberapa negara-negara yang berkonflik dengan Israel. Lalu ada kematian baru-baru ini salah satu petinggi Hamas, si Ismail Haniyeh. Nah, ini juga memicu beragam reaksi dari kelompok-kelompok teror yang ada di dalam negeri. Nah, situasi ini tentu akan, ya kita berharap bahwa dengan sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita merefleksikan perjalanan bangsa untuk ke arah yang lebih baik. Itu harapannya, gitu. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, justru kondisi yang seperti ini menjadi semacam giro atau penyemangat bagi kelompok-kelompok teroris ini untuk melakukan yang apa yang mereka namakan itu sebagai amalia, begitu. Jadi ada yang melakukan kegiatan bom bunuh diri, ada yang melakukan kegiatan FAI. Nah, kemarin di tanggal 29 Juli kemarin, salah satu anak yang di Batu Malang itu, yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Camat, itu masih usia SMA, dia sudah terpapar dengan paham intoleran radikalisme dan terorisme ini, bahkan sudah
siap untuk menjadi pengantin bom bunuh diri. Nah, lalu ada situasi lain di mana JI juga secara sukarela membubarkan diri. Nah, ini tentu sebagai suatu proses bagaimana merangkul sesama anak bangsa, ini adalah sebuah capaian yang bagus, kan gitu. Tapi tentunya juga merupakan tantangan, seperti tadi yang dikatakan oleh Yanto, ya secara organisasi, secara kasat mata kita lihat bahwa mereka sudah membubarkan diri itu. Dan tentu kita harus mendukung itu, supaya mereka benar-benar kembali menjadi warga negara Indonesia yang berkontribusi positif untuk membangun bangsa ini. Nah, itu harapan kita. Tapi jauh dalam lubuk hati kan kita tidak tahu. Sisanya itu kita hanya bisa berdoa, semoga niatan mereka yang mulia ini untuk sama-sama membangun Indonesia ini benar-benar dapat mereka wujudkan dalam kehidupan mereka, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti kami mungkin akan sedikit menampilkan nanti bagaimana hal-hal yang penting saja yang berkaitan dengan JI, tapi saya ingin lebih mengajak Bapak Ibu mereka untuk kita sedikit memahami bagaimana kondisi kita saat ini gitu. Lalu hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik saya yang masih ada di bangku sekolah, benar sekali seperti yang dikatakan oleh Yanto tadi. Jadi kelompok ini mereka sasarannya itu jelas, mereka sasaran perekrutan gitu, sasaran operasionalnya itu jelas. Siapa-siapa yang mau saya rekrut dengan cara bagaimana, lalu diberi peran apa mereka ini oleh kelompok ini, itu jelas. Itu jelas. Ketika saya misalnya mau merekrut Pak Camat, saya sudah profiling Pak Camat ini, dia kira-kira potensialnya apa gitu. Apa yang bisa kita dapatkan dari Pak Camat gitu. Nah, masing-masing orang itu sudah di profiling, lalu dengan cara bagaimana saya masuk. Ya, contoh misalnya dengan anak-anak yang sekolah ini, ya mereka akan melakukan misalnya melalui kajian-kajian gitu ya, membangun kecintaan dari adik-adik ini berkaitan dengan ideologi-ideologi tertentu gitu. Setelah nanti kalian sudah jatuh cinta, lalu mereka akan masuk ke fase berikutnya yang namanya fase membangun ketaatan. Ketika sudah masuk dalam fase ketaatan ini, maka jiwa dan pikiran dari adik-adik ini, semua mereka yang rekrut ini, itu sudah bukan lagi milik kita. Kita hanya raganya saja sudah itu. Jadi ketika kelompok ini suruh untuk begini, ya mau saja mereka itu. Bahkan tidak disuruh pun, itu sudah dengan otomatis dia sudah berinisiatif untuk melakukan apa yang menjadi target dari kelompok-kelompok ini. Nah, lalu apakah kita yang PNS, Polri, itu sudah otomatis? Tidak mungkin lah. Karena saya ini, darah daging saya, bahkan bukan darah daging saya saja, istri dan anak-anak saya sudah dibesarkan oleh gaji dari negara, beras negara. Jadi kalau kami di polisi biasanya kalau bujang itu 20 kilo. Kalau berkeluarga K1 sudah 40 kilo. Saya tidak tahu kalau bapak-bapak di PNS itu. Kan begitu. Tapi masih ada juga yang berpikir untuk, itu kan uangnya togut, uangnya berasnya togut gitu. Jadi terima saja, saya tetap akan berontak gitu. Banyak termasuk kami, ada yang namanya polisi, dia pangkat Aibtu di Lampung sana, Abu Sofyan namanya di Aceh. Itu bahkan sesama anggota polisi sendiri dia bunuh, dia menjadi kelompok teroris. Sudah berangkat melalang buana kemana-mana. Ada PNS yang juga terlibat, kayak gitu-gitu. Jadi semua kita ini berpotensi untuk menjadi sasaran perekrutan oleh kelompok-kelompok terorisme ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Lalu apakah kita di Manggarai ini sudah terbebas dan bahkan mungkin tidak akan menjadi target pemaparan paham radikal terorisme dari kelompok-kelompok ini? Tidak.
di hadapan Bapak Mama tadi sudah sangat jelas, terang benderang. Saudara kita Yanto berdiri bukan hanya sebagai orang yang terpapar, tapi sudah menjadi narapidana, gitu kan, dengan segala macam dinamikanya tadi, sampai bagaimana dia ditangkap, lalu bagaimana akhirnya dia sadar, dan sekarang dia bersama-sama dengan kami sungguh-sungguh mau untuk merubah dirinya dan membentengi seluruh masyarakat Manggarai ini, bahkan masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur ini, untuk tidak mudah terpapar oleh paham-paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Seharusnya hari ini saya sebenarnya hadirkan juga salah satu anggota kelompok JAD yang ada dari ND. Nah itu kalau Yanto tadi ke alamatnya dia dikirimi beberapa senjata. Nanti saya akan tampilkan di sini senjata-senjatanya itu. Mungkin dulu Yanto belum sempat lihat wujudnya, tapi sebentar saya akan tampilkan di sini. Kebetulan sekarang mereka sudah serahkan, ya mungkin belum sepenuhnya diserahkan, tapi ya alhamdulillah, syukur kepada Tuhan bahwa kelompok-kelompok J ini sudah mulai menyerahkan logistik-logistik mereka. Nah nanti kalau misalnya mungkin ada dari kita yang hadir ini mengetahui, mendengar, atau bahkan mungkin kita sendiri terpapar dengan paham-paham terutama kelompok JI, ya mungkin bisa mengkonsolidasi yang lain, memberitahukan ke kami atau ke Yanto, ini ada yang begini. Nanti dari para petinggi JI yang ada di Bogor sana, kebetulan mereka sudah membentuk tim Aju, nanti mereka ini yang datang, mereka sendiri yang bantu menjelaskan di simpatisan, di anggota-anggota kelompok mereka yang ada di daerah-daerah, apa sih landasan syariah ya, Yanto ya, alasan syariahnya supaya kita membubarkan diri, dan kenapa kita harus mengakui keberadaan negara Republik Indonesia. Nanti tim itu akan datang. Nah kalau yang di ND itu Bapak Ibu dan adik-adik yang saya kasihi, itu dia gabung di kelompok JAD. Kami menangkap dia saat dia bersama 3 rekannya mau meledakkan Makobrimob yang ada di Samarinda. Jadi bayangkan bagaimana orang ND, orang kita di sana kelihatan baik-baik, ternyata dia terpapar saat dia berada di perguruan tinggi bukan di Jawa sana, perguruan tinggi yang ada di daerah kita, begitu pertemuan yang ada di daerah kita di Kupang sana. Dia melepaskan sekolahnya lalu terima paham radikal terorisme ini dan diajak untuk melakukan amalia di Sumatera sana. Nah itu yang di ND. Lalu bagaimana di Sanungguang sendiri? Tadi Yanto sudah sedikit menyebut dari Weracang itu, tapi sebelum nanti saya menceritakan lebih lanjut terkait dengan adik kita yang dari Weracang ini, sekali lagi kami minta dari adik-adik, kemudian dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ya untuk membantu juga menjelaskan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah pemerintah, khususnya dari kami kepolisian ini, mendiskreditkan kampung tertentu. Sama sekali tidak itu. Kita tidak untuk sedang memberikan stigma buruk terhadap suatu tempat, tapi kita menyampaikan apa adanya. Begini kondisinya, lalu kita mau bagaimana? Jadi bila perlu upaya-upaya pencegahan itu kami terima dari Bapak Mama mereka sekalian. Pak, kayaknya kami untuk yang di kampung ini lebih cocok kalau Bapak bikinnya begini, supaya jangan ada lagi orang seperti si Qatar, si Fahrel ini yang jadi teroris. Nah, itu kami lebih senang lagi begitu. Jadi tujuannya itu. Kecuali kalau mereka-mereka yang berkomentar negatif di media sosial itu, mereka mungkin orang yang menginginkan secara sembunyi-sembunyi supaya orang-orang ini bertambah. Tapi kalau dia betul-betul mencintai misalnya Weracang atau di daerah tertentu, maka kita seharusnya sehati, sepikir, sepemahaman untuk menangkal. Jadi tidak lagi untuk malah membenarkan anggapan dari orang-orang ini bahwa
oh ini pemerintah khususnya Polri ini sedang memberi stigma buruk. Sama sekali tidak. Jadi kalau ada yang komentar begitu di media sosial, ya bantu untuk beri pemahaman ke mereka. Lalu adik-adik saya yang di sekolah ini, bagaimana sih kalian itu terpapar itu di apa saja? Apakah hanya dengan tadi kajian-kajian yang sifatnya offline atau juga ada yang lain? Ingat, yang terjadi di Batu Malang itu dia terbayat melalui media sosial. Jadi hati-hati dengan adik-adik atau kita semua yang suka mendengarkan kajian-kajian online tanpa didampingi oleh ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang punya pemahaman yang cukup memadai untuk memahami itu. Jadi jangan ambil kesimpulan sendiri-sendiri, kayaknya ini yang paling benar. Ingat, kejahatan dia tidak pernah menunjukkan saya jahat. Dia selalu tampil dengan wajah kekudusan atau datang dengan wajah malaikat gitu. Maka kita semua akan jatuh cinta dan tanpa sadar dia menyusupi kita dengan hal-hal yang negatif. Nah, kemarin sempat di waktu beberapa bulan lalu kami dengan Pak Camat melakukan sosialisasi di Racang, di tempatnya si Farel atau Kahtar itu. Nah, kalau si Farel ini memang terpaparnya kemarin ya saat dia bersekolah di salah satu ponpes di Sila di Bima sana yang namanya UBK kan, ya seperti itu. Lalu dia bergabung ke MIT Poso. Ingin sekali rasanya kemarin itu saya duduk berdampingan dengan mamanya si Kahtar gitu. Karena saat kami melakukan upaya bagaimana agar si Kahtar ini kembali secara hidup-hidup ke Bairacang, ya tentunya dengan dia harus mempertanggungjawabkan, karena si Farel ini itu menjadi pelaku pembunuhan yang paling sadis dalam kelompok teroris di MIT Poso itu. Ya, itu gambarannya tentang adik kita. Lalu kami bersama dengan Pak Camat, tokoh-tokoh yang lain melakukan pendekatan-pendekatan dulu. Sampai dulu si Farel itu dia sudah oke, saya mau menyerahkan diri hidup-hidup, tapi dengan catatan dari kami dan mamanya dengan adiknya perempuan yang ada di Lamri itu pergi jemput dia ke Poso sana, ke Gunung Biru sana. Kami sudah oke, kami siap jemput dan itu harus saya. Kami sebenarnya saya ini pantat begini juga saya jadi ini ya. Mau jadi apa saya di Poso sana kan kalau misalnya jadi naik gitu. Ya, tapi demi upaya itu tadi menyelamatkan sesama anak bangsa ini, terutama sesama kita dari Manggarai ini, kita mau. Rupanya dalam proses itu mamanya si Kahtar itu dia dapat pengaruh yang buruk dari oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu, dan mereka putuskan untuk oke, kami ikhlas si Farel itu untuk jadi malaikat. Makanya Farel tidak jadi menyerahkan diri, dan pada operasi penegakan hukum di Poso 2021 dari sisa kelompok teroris yang 5 orang itu dia salah satunya yang meninggal dunia. Nah itu. Lalu apakah kelompok ini berhenti di Farel? Tentu tidak. Begitu. Ada upaya-upaya untuk merekrut mereka yang baru. Untuk merekrut yang baru, ya kemarin menjelang tahun ajaran baru kemarin itu, ya ada banyak kelompok yang jalan berkeliling kemana-mana, mereka jalan untuk mencari anak-anak kita yang mau bersekolah di tempat mereka. Makanya kemarin salah satu yang kami diskusikan dengan Pak Camat kemarin di sana, bagaimana peran RT, bapak-bapak kepala desa mereka ini bantu dengan tokoh-tokoh agama ini untuk coba kita mendata kembali anak-anak kita ini yang bersekolah di luar. Mereka di mana mereka sekolahnya? Jadi kalau misalnya sudah tahu mereka sekolah di mana, entah itu di ponpes, entah itu di sekolah apa, itu kita bisa saling koordinasi. Ini kira-kira seperti apa? Setidaknya kalau kita tidak bisa menjangkau tempat sekolah dia di sana, tapi saat dia pulang kita melakukan pendampingan. Itu silahkan itu ke sekolah, tapi jangan sampai engkau menjadi pelaku terorisme. Mungkin itu sedikit gambaran tentang bagaimana situasi global dan situasi khusus kita di sini.